Bismillahirrahmanirrahim. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Alla ta'alu alayya wa atuni muslimin. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dan insyaallah dimuliakan oleh Allah. Ntar malam kita sudah memasuki malam ganjilan ya, malam ke-21 dari Ramadan pada tahun ini. Tahun yang bulan Ramadannya penuh dengan ujian. Ada orang-orang yang tidak bisa sama sekali berpuasa bersama keluarga. Ada orang-orang yang sedang mengalami satu musibah, PHK, tidak punya pekerjaan, dan lain sebagainya. Untuk itu, tidak ada cara lain untuk membalikan keadaan selain kita memanfaatkan satu malam kemuliaan yang diberikan oleh Allah. Allah menggunakan kata lailatun. Di dalam bahasa Arab itu lail itu malam. Kalau ditambah tak marbuto di belakangnya lailah itu menunjukkan adanya kemuliaan di dalam malam itu. Dan Allah menggunakan isim mufrad yang berarti hanya ada satu malam di dalam 365 hari. Hanya ada satu malam di dalam setahun. Untuk itu kita akan menjelaskan tentang asbabun nuzul dari surat Al-Qadar ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Inna sesungguhnya kami Allah. Kami itu bukan berarti banyak, tapi untuk menunjukkan kemuliaan. Di dalam bahasa Arab itu anta, kamu, antum, kalian sebenarnya, tapi juga antum kita tujukan kepada orang yang kita muliakan, tidak harus banyak. Inna sesungguhnya kami, nahnu nazzalna, oh salah maaf, inna anzalnahu. Nah, banyak orang yang bingung kadang kalau berbasis bahasa Arab, hu-nya kembali kemana? Sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya itu apa? Kalau di dalam bahasa Arab itu harus jelas kembalinya domir, kembalinya pronoun, kata ganti itu. Who itu kata ganti orang ketiga, pronoun dalam bahasa Inggris. Itu pronounnya untuk menggantikan siapa? Itu nggak ada. Nah, makanya di dalam tertib Al-Quran, kita buka Al-Quran, surat sebelum surat Al-Qadar itu adalah surat Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu surat sebelum surat Al-Qadar. Maka kata hu, inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menurunkannya. Nya itu apa? Quran. Quran tidak ada di dalam awal daripada kalimat di dalam surat Al-Qadar, tetapi sebenarnya merujuk kepada surat sebelumnya, yaitu adalah Al-Alaq. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Itu menunjukkan bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Nanti ada yang bertanya lagi, loh mas, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5 adalah ayat yang pertama kali diturunkan oleh Allah. Kemudian setelahnya bukan surat Al-Qadar, tetapi penyusunannya di dalam Al-Quran surat Al-Qadar. Nah, teman-teman, mekanisme, metode menyusun susunan Al-Quran itu tidak berdasarkan timing turunnya ayat. Kalau berdasarkan timing turunnya ayat, nanti Al-Alaq, kemudian Al-Mudaththir, kemudian, dan itu pun sepotong-sepotong. Nah, makanya ketika ayat Al-Quran turun, kenapa kemudian kita lihat sekarang adalah Al-Baqarah pertama, kemudian diakhiri dengan An-Nas. Al-Baqarah pun tidak turun langsung plok satu surat Al-Baqarah, tapi terpisah-terpisah. Timingnya ada yang setelah setahun, ada juga ayat Madaniyah semisal, yang ayat-ayat awal surat Madaniyah semisal yang ayat-ayat pertamanya turunnya di Mekah, ayat setelahnya turun di Madinah semisal. Jadi tidak urutan pembukuan Al-Quran itu tidak berdasarkan timing turunnya ayat, tetapi siapa yang menentukan? Apakah manusia? Bukan. Setiap ayat Al-Quran turun, akan turun yang namanya hadis qudsi sebagai pengantar, surat pengantar. Ini Al-Quran ya, ada surat pengantarnya. Ketika dikirimkan kepada Muhammad oleh Nabi Jibril secara berangsur itu,
Ini ayatnya. Nah, surat pengantarnya berbunyi, nanti surat atau ayat yang turun ini letakkan di dalam surat yang bernama surat Ibrahim, semisal di ayat sekian sampai sekian. Begitu mekanisme penyusunan Al-Quran, murni otoritas ketuhanan, bukan otoritas penyusunnya. Makanya nggak ada perbedaan tentang susunan Al-Quran. Surat Al-Baqarah 285 ayat gitu, tidak ada perbedaan. Seluruhnya dari alif lam mim sampai doa-doa di akhir surat Al-Baqarah itu sama. Karena mekanisme penyusunan Al-Quran disertai dengan surat pengantar dari malaikat Jibril dari Allah langsung, ayat kursi, surat hadis kursi yang berisi tentang taruhlah ayat ini di bagian ini dari surat ini. Demikian, clear ya. Maka demikianlah kenapa mukjizat Al-Quran kata hu di dalam inna anzalnahu. Hu itu kembali kepada surat dalam susunan Al-Quran, surat Al-Alaq, Al-Quran maksudnya. Inna anzalnahu, sesungguhnya kami telah menturunkan Al-Quran fi lailatul qadar, yang disuruh baca oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad saat itu, Iqra, itu adalah Al-Quran, diturunkan fi lailatul qadar. Lailatul qadar, Lailatul Qadar, Lailah, hanya ada satu malam karena itu mufrad di dalam setahun. Dan yang kedua adalah kata ta, tidak lail, fi lailil qadar gitu. Karena kata ta untuk menunjukkan kemuliaan apa yang turun itu. Ditambah dengan inna, Allah menggunakan kata kami untuk menunjukkan betapa agungnya peristiwa-peristiwa ini. Nah, saya mau menjelaskan tentang asbabun nuzul dari inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadr khairum. Nah, disinilah kuncinya, disebut khairum. Pada malam Lailatul Qadar yang hanya ada satu malam di dalam setahun itu, dari maghrib sampai fajar gitu, itu menggunakan kata khairun. Bahwa di malam itu jika kita membaca alif lam mim begitu, sama dengan membaca alif lam mim selama 1000 malam, bahkan lebih daripada 1000 malam. Nah, kenapa ceritanya lebih dari 1000 malam? Karena ada kisah tentang 1000 malam. Nah, ini saya mau kisahkan tentang apa kisah 1000 malam yang membuat Allah memberikan satu kemuliaan kepada umat Muhammad untuk mendapatkan satu kesempatan beribadah yang lebih daripada 1000 malam. Artinya ada satu peristiwa 1000 malam yang sebelumnya diberikan kepada Nabi sebelumnya, dan kemudian umat Muhammad meminta ibadah yang sama sebagaimana Nabi tersebut beribadah selama 1000 malam, dan bahkan umat Muhammad diberikan kemuliaan untuk ini kamu aku berikan yang lebih mulia daripada 1000 malam. Makanya khairun min alfi syahrin, bahkan lebih daripada 1000 malam. Kalau kita baca Al-Quran Al-Fatihah itu alhamdulillahirabbil alamin, itu sama dengan kita membacanya selama 83 tahun. 1000 malam itu kalau kita bagi berbasiskan tahun 12 bulan gitu, itu sama dengan 83 tahun Masehi, 84 tahun tahun Hijriah. Jadi alif lam mim. Nah, kalau kita baca pas malam Lailatul Qadar gitu, itu sama dengan kita tidak ada henti-hentinya mengucapkan alif lam mim selama 83 tahun. Bahkan lebih daripada 1000 bulan, bahkan lebih daripada 83 tahun. Makanya kata-katanya digunakan khairun min alf syahrin. Nah, bagaimana cerita itu? Kisah turunnya surat Al-Qadar ini berdasarkan, ini lagi ngumpul-ngumpul nih sahabat bersama Rasulullah, bercerita tentang jumlah nabi dan rasul yang pernah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umat manusia. Jadi jumlah nabi itu mi'atu alfin. Abu Dzar bertanya ya kepada Rasulullah, ada berapa sih sebenarnya jumlah utusan Allah gitu? Mi'atu alfin wa arba'atu wa isyruna alfar rasul. Ada 214.000 nabi. Min dzalik, dari sekian itu, dari 240.000 nabi, 240.000 nabi itu thalatha mi'ata wa khamsa ta'asyrata jam'an ghafira. Ada 313 rasul. Jadi ada 240.000 nabi yang pernah diturunkan oleh Allah, dan diantaranya ada, di antara 214.000 itu ada 313 yang menjadi rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an ya, wa in min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak ada
satu bangsa pun, satu umat pun, satu komunitas pun yang kami tidak menurunkan nabi kepada mereka. Maka jangan salah, tentu semisal masa-masa turunnya nabi yang banyak, mulai dari era Musa sampai Isa itu ratusan ribu nabi itu, nabi-nabi Israel. Jangan salah, di Indonesia juga ada bangsa yang sedang hidup. Itu toh tahun kalau Musa semisal itu tahun abad ke-10 sebelum Masehi, sampai ke abad 1 Masehi ini, di daerah-daerah lain di seluruh penjuru dunia ada bangsa-bangsa, dan pada tiap-tiap bangsa tidak ada satupun bangsa yang disebut di dalam Al-Quran yang kami tidak menurunkan nabi kepada mereka. Makanya ada 240 ribu nabi, kemudian 313 nabi. Nah, ketika Rasulullah di hadapan para sahabat menceritakan tentang begitu banyaknya nabi, Rasulullah mengalami satu mukasyafah. Rasul itu tembus melihat sebuah kejadian yang gaib ya. Kemudian Rasul tersenyum. Kemudian sahabat bertanya, kenapa engkau tersenyum ya Rasulullah? Rasul kemudian menjawab, aku melihat bahwa di padang mahsyar nanti semua umat akan berkumpul bersama nabinya masing-masing. Jadi kalau kita pergi haji gitu ya, apa sih yang paling kita lihat itu? Pasti bendera komunitas kita di tengah jutaan umat manusia meledak, berjalan bersama. Yang paling kita lihat adalah bendera kita, mengangkat benderanya masing-masing, itu dalilnya. Maka semua umat akan berkumpul bersama nabinya masing-masing. Begitu kalau kita di Mekah ya, kita lihat mutawif kita itu, kalau nggak ngelihat bendera mutawif kita akan kesasar itu. Di padang mahsyar nanti semua umat akan berkumpul bersama dengan nabinya masing-masing. Namun ada satu nabi, kata Rasul, yang membuat beliau tersenyum, Rasulullah, yang masuk surga gitu, ceritanya bahkan sudah masuk surga, tak membawa umatnya sama sekali. Jadi kalau masuk ke surga itu bersama pemimpinnya masing-masing gitu ya. Jadi ada satu nabi, kata Rasulullah, yang datang hanya membawa pedang. Pedangnya berupa rahangnya unta, itu menjadi pedangnya beliau itu. Nggak ada satupun umatnya nabi ini, dia hanya datang masuk ke dalam surga membawa pedangnya sendiri. Nah, itu yang membuat Rasulullah tersenyum. Nah, kemudian sahabat bertanya, siapakah itu ya Rasulullah? Nah, Rasul menjawab, nabi. Dalilnya agak kabur tentang nama nabinya, tapi kemudian ahli tafsir menjelaskan, terutama dihubungkan dengan surat Al-Baqarah ya. Surat Al-Baqarah ayat 246 itu, ketika di surat itu alam taro ilal mala gitu, bisa dibuka Al-Baqarah 246, itu ditafsirkan oleh Ibnu Katsir. Jadi artinya alam taro ilal mala ya Bani Israel, apakah kalian tidak melihat pemimpin-pemimpin umat Israel saat itu, Bani Israel, yang meminta kepada nabinya. Nah, kata nabi di sini, berikanlah kami seorang raja agar kami bisa berperang. Kemudian nabi itu menjawab, nanti kalau gua kirimkan, nanti kalau kita Allah mengutuskan kita raja juga, lo nggak mau berperang, kira-kira kata nabi itu. Nah, Ibnu Katsir menafsirkan hadis itu, ayat itu Al-Baqarah 246 itu, nabi yang dimaksud adalah Nabi Syam'un. Kemudian di dalam Yasin juga, surat Yasin, Ibnu Katsir menjelaskan, wadrib lahum mathalan ashabal qaryah idz ja'ahal mursalun wa idz arsalna ilaihim itsnaini fakadzabuhuma fa'azzazna bitsalitsim faqalu. Nah, itu ada dua nabi di situ yang datang kepada sebuah kota yang kemudian didustai. Nah, nabi yang dimaksud adalah Nabi Syam'un di dalam tafsir Ibnu Katsir. Nah, itu yang dikisahkan oleh Rasulullah juga di dalam hadis. Syam'un ini kemudian oleh orang disebut dengan Samson, sebutannya Samson, tapi dalam bahasa Ibrani bisa Samuel sebenarnya, karena Syam'un itu pendengaran, mendengar, maha mendengar, karena dalam kisah Israiliyat yang lain. Jadi kalau Ibnu Katsir itu ahli memverifikasi
kisah-kisah Israiliyat, kemudian menggunakan kisah-kisah Israiliyat untuk menafsirkan Al-Quran dan Al-Hadits, itu Ibnu Katsir. Maka di dalam kisah Israiliyat yang lain, Nabi Syam'un itu berawal dari begitu lamanya turun wahyu ya. Kalau di dalam jadi mulai Bani Israel itu menguasai Palestina, Yerusalem itu kan mulai dari Nabi Musa, meskipun tidak ada satupun umat Musa yang dibawa eksodus dari Mesir kepada Yerusalem itu sampai kepada Yerusalem, termasuk Musa sendiri tidak sampai ke Yerusalem. Tapi kemudian setelah itu Nabi Joshua yang mengantarkan masuk ke Yerusalem, dan kemudian sampai kepada Daud, Sulaiman gitu menjadi raja. Dan kemudian setelah itu agak lama ya tidak ada nabi, sampai lahirlah kisah tentang Nabi Samson ini, yang kemudian ada seorang perempuan bertanya, tolong utuskanlah kami nabi gitu. Ya Allah, utusilah kami nabi, terlalu lama kami jauh dari risalah, sehingga diberikanlah perempuan itu hamil, kemudian lahirlah Nabi Samson yang kemudian diberikan nama Syam'un, yang artinya Allah Maha mendengar. Samuel, Sam mendengar, El Allah Tuhan, El itu dalam bahasa Arami, maka namanya Samuel. Tapi kemudian juga disebut dengan Samson. Nah, kisah-kisah Israiliyat itu yang kemudian diadopsi menjadi film Samson and Delilah tahun 49 oleh Hollywood Amerika Serikat. Kisah seorang pendekar gitu yang matanya buta, persis seperti Nabi Samson, yang juga matanya dibutakan Nabi Samson. Nah, kita lanjutkan tentang kisah Nabi Samson berdasiskan keterangan Ibnu Katsir bahwa Nabi Samson ini adalah seorang nabi yang tidak memiliki umat satupun, tidak sukses memiliki umat satupun. Dan kisah Nabi Samson inilah yang menjadi asbabun nuzul turunnya surat Lailatul Qadar. Kisah Nabi Samson inilah, berkah Nabi Samson inilah yang membuat umatnya Muhammad diberikan satu kemuliaan ibadah yang disebut dengan Lailatul Qadar. Tanpa kisah Nabi Samson kita tidak akan mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Karena Lailatul Qadar itu adalah berdasarkan permintaan sahabat. Kalau Nabi Samson saja ibadahnya 1000 malam, tolong berikan kami ibadah seperti itu. Dan kemudian Allah menurunkan surat Al-Qadar yang berisi umatku mendapatkan kesempatan ibadah yang lebih daripada 1000 malam. Khairun min alfi syahrin, bahkan lebih daripada 1000 malam. Jadi dikisahkan Nabi Samson ini adalah seorang pendekar gitu ya. Dia itu punya mujizat yang sangat banyak, bisa melunakkan besi, menghancurkan istana. Jadi kalau masa hidupnya nanti ada perbedaan tafsir, ada yang mengatakan itu di masa Jalut, era sama dengan Nabi Daud, tapi juga ada yang mengatakan antara Nabi Zulkifli sampai kepada Ayub, Zulkifli gitu ya. Itu di antara itu kemudian Samson, baru setelah itu kemudian Nabi Yunus. Tapi ada juga yang mengatakan eranya adalah era Nabi Zakaria. Nabi Zakaria itu punya istri namanya Elizabeth. Elizabeth punya istrinya Zakaria, punya saudara namanya Hannah. Hannah itu punya suami namanya Imron, surat Ali Imron. Hannah punya anak namanya Maryam. Maryam punya anak namanya Isa. Elizabeth istri Zakaria punya anak namanya Yahya. Maka Yahya adalah omnya dari Nabi Isa, Yesus. Kemudian Yohanes the Baptist, Yahya punya sepupu namanya Samson itu. Karena Nabi Zakaria punya saudara yang saudaranya punya anak namanya Samson. Hidup sejaman Nabi Zakaria, Nabi Imron, Nabi Zakaria, Yahya, Nabi Isa, Nabi Samson. Ada 3 versi hidupnya Nabi Samson. Tapi kita lanjutkan dulu kisah dari Nabi Muhammad. Tersenyumlah Rasulullah ketika bercerita kepada sahabat bahwa ada satu nabi yang masuk surga tanpa membawa umat satupun. Dia hanya membawa pedang, dengan tegar masuk surga sendiri, tidak memiliki umat satupun. Pedangnya berupa rahang unta. Siapakah itu ya Rasulullah? Dia adalah, ini basisnya Israiliyat. Dia adalah nabi yang dihianati oleh istrinya. Ini kisah percintaan, makanya adopsi ayat Israiliyat ke dalam film Samson and Delilah juga tentang percintaannya. Dia sangat mencintai istrinya, dia sangat menghargai istrinya Samson ini. Kemudian
Samson sebagai nabi, dia rasul ya. Dia rasul, Samson ini rasul karena termasuk dalam 313. Jadi ada 124.000 nabi. 124.000 nabi, 313 diantaranya rasul, 25 diantaranya diceritakan di dalam Al-Quran, 5 dari 25 disebut dengan ulul azmi, dan 1 adalah khotamul anbiya Rasulullah Muhammad gitu. Dia memberantas kedurkahan orang-orang Israel. Saat itu Israel dipimpin oleh Israel, tetapi menjadi bawahan dari Romawi. Sama ketika kisah Herodus itu menguasai Yerusalem, itu adalah otorita di bawah Romawi. Dia Samson ini diutus kepada bangsa Romawi dari Bani Israel, tapi diutus untuk bangsa Romawi gitu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Samson sampai raja saat itu membuat pengumuman siapa yang bisa membunuh Samson maka dia akan diberikan harta yang sebanyak-banyaknya. Dan tahukah saudara-saudara, di antara orang yang justru segera menangkap pengumuman dari raja itu untuk segera membunuh Samson bukan panglima perang, bukan prajurit-prajurit kerajaan, tetapi justru istrinya yang pertama kali mengambil bagian untuk menangkap suaminya dengan iming-iming harta emas yang ditawarkan oleh sang raja. Akhirnya pada suatu malam Samson tidur, kemudian sang istri karena sudah bekerja sama dengan kerajaan diberikan sebuah tali yang sangat keras dari besi gitu oleh prajurit, dan kemudian ketika Samson tidur diikatlah Samson oleh istrinya dengan sangat kuat. Kemudian Samson terbangun. Samson bertanya, siapakah yang mengikatku? Istrinya menjawab, aku, wahai Samson. Aku hanya ingin mengujimu apakah kamu bisa melepaskan tali ini. Dilepaskanlah tali itu. Kemudian sang istri lapor lagi ke raja bahwa Samson dengan tali yang seperti ini tidak cukup mumpuni untuk menangkap Samson. Kemudian diberikan tali yang lebih keras lagi. Kemudian demikian malam kedua Samson kembali diikat oleh istrinya. Kemudian Samson berkata ketika terbangun, siapa yang mengikatku? Aku, kata istrinya. Akhirnya Samson karena begitu sayang kepada istrinya, dia berkata, wahai istriku, jika engkau ingin membunuhku, tak akan kuat meski kau ikatkan aku dengan besi sekuat apapun. Kalau kau memang benar ingin menangkapku, maka satu-satunya cara adalah Samson ini rambutnya panjang, potonglah rambutku dan ikatlah aku dengan rambutku. Akhirnya itu saking cintanya Samson kepada istrinya. Betapa bahwa seorang suami itu kepada istri itu ya, yang telah menjadi belahan jiwa, apapun akan dia lakukan. Bahkan ketika istri itu meminta nyawanya sendiri pun akan diberikan oleh sang suami. Jikalau memang engkau ingin membunuhku, ikatlah aku dengan rambut, kata Samson. Maka pada malam berikutnya diikatlah Samson dengan rambutnya, dan Samson baru terbangun. Rasulullah Samson ini baru terbangun ketika sudah berada di hadapan para punggawa kerajaan, dan Samson bertanya, siapa yang mengikatku? Aku, kata istrinya, sambil memegang harta benda yang diberikan sebagai upah atas menangkap Samson. Meneteslah air matanya Samson, menetes air mata Samson. Betapa hancurnya hatinya Samson karena sang istri sendiri yang ternyata mengkhianati dakwahnya dan mengkhianati dirinya dan mengkhianati cintanya. Ketika air mata Samson menetes, maka dibacoklah mata Samson oleh prajurit dan hingga butalah Samson. Itulah kisah dalam film Samson and Delilah, itu buta ya. Kemudian ada kekuatan, kalau film Samson Indonesia Bunyamin itu kekuatannya pada rambut keteknya. Itu adalah kisah-kisah yang diambil dari satu sumber yang sama. Kemudian Samson karena merasa terzolimi memohon kepada Allah, ya Rob, berikanlah aku kekuatan ya Rob, belum saatnya aku menuntaskan risalahku, malah aku terbuai oleh cintaku kepada istriku dan bahkan mengungkapkan rahasiaku kepada istriku. Mohon ya Rob, berikan aku kesempatan untuk menuntaskan risalahku belum usai untuk mendakwakan bangsa Israel. Dan akhirnya Allah memberikan kekuatan dan nyata-nyatanya rambut
yang menjadi kelemahan Samson itu bisa dilepas, dan akhirnya Samson menghancurkan istana itu semua, termasuk istrinya. Tidak ada satupun orang di dalam istana yang dibiarkan hidup oleh Samson. Seluruh dinding-dinding istana dihantam oleh Samson, hancur, termasuk istrinya meninggal di situ. Atas peristiwa itu kemudian Samson bertobat kepada Allah, ya Allah, mohon ampun atas segala hal yang telah dilakukan. Dan dia kemudian Samson beribadah selama 1000 malam atau 84 tahun Hijriah dan 83 tahun Syamsiah. Kisah 1000 malam inilah yang didengar oleh sahabat. Kemudian sahabat bertanya kepada baginda Rasulullah SAW, Muhammad, ya Rasulullah, betapa mulianya Samson. Dia bisa beribadah selama 1000 malam, sementara usia kami paling tinggal 10 tahun. Kami sekarang sudah ada yang 40 tahun, sudah ada yang 50 tahun. Kemudian Rasul terdiam sejenak karena sahabatnya meminta diberikan kemuliaan semacam ibadah yang dimiliki oleh Samson. Samson beribadah selama 1000 malam tiada henti untuk menembus dosanya, telah membunuh seluruh orang-orang di dalam istana termasuk istrinya. Kemudian sahabat bertanya, dan akhirnya Rasulullah terdiam sebentar, maka turunlah ayat A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an itu di malam Lailatul Qadar. Wa ma anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Lailatul Qadru khairum min alfi syahrin. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin. Itulah kenapa Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Malam Lailatul Qadar yang diberikan oleh Allah di bulan Ramadan yang hanya 1 kali setahun ini kepada umat Muhammad, khairum min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 malam. Lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih baik, kata khair di situ, yang dimasukkan dengan khair, lebih baik itu menunjukkan bahwa kamu mendapatkan hal yang lebih daripada yang dimiliki oleh Samson, Nabi Samson tadi. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha. Di malam itu tanazzalul malaikah, malaikat-malaikat diturunkan, ribuan malaikat diturun, warruh, dan juga ruh. Tanazzalul malaikatu warruha biizni rabbihim min kulli amrin. Min kulli amrin, mengurus urusan. Jadi apa yang dilakukan oleh malaikat? Malaikat itu yang dia lakukan adalah untuk mendengar proposal baru daripada hamba. Jadi malam Qadar itu malam ditentukan kembali. Ini rakor, rapat koordinasi, menyusun raker ya, menyusun agenda program di dalam setahun. Agenda program RPJM gitu, jangka panjang itu ada di dalam Lauhul Mahfuz yang sudah ditentukan di dalam perjanjian primordial ketika kita lahir, jodoh, rezeki dan segala macam. Tetapi pada tiap tahunnya diperbaharui dengan raker-raker tahunan untuk menyusun program prioritas tahunan. Itulah fungsi malaikat, dan roh itu turun untuk menyaksikan, mendengar, mengumpulkan min kulli amrin. Dia mengumpulkan proposal-proposal baru yang diajukan oleh seluruh hamba-hamba Allah pada malam Lailatul Qadar untuk diaminkan, ditempelkan secara langsung apapun yang diminta di malam itu, dan untuk disampaikan kepada Allah. Itu fungsi diturunkannya malaikat itu. Turunnya malaikat dengan begitu banyak energi. Malaikat, ingat, dimensi keempat, energi cahaya di atas cahaya, kecepatannya itu yang kadang membuat di malam Lailatul Qadar terjadi perubahan cuaca, perubahan iklim kepada hal-hal yang materi dan fisik, karena turunnya makhluk Allah yang sangat mulia dan dalam jumlah yang sangat banyak. Itu yang kadang-kadang orang menangkap yang fisik-fisik saja. Oh, kalau malam Lailatul Qadar situasinya dingin, ya memang ada hadis agak dingin, kemudian agak redup langit dan segala macam. Betul, karena turunnya malaikat-malaikat Allah dalam jumlah yang ribuan itu. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam.
itu akan mempengaruhi unsur-unsur fisik di bumi memang. Nah, setelah dia mengumpulkan mingkuli amrin, mengumpulkan seluruh proposal-proposal raker-raker baru daripada hamba-hamba yang terkait dengan qadar dan segala macam, maka malaikat itu menyampaikan salam, salamun hiya hatta matla'il fajr. Salam mulai dari maghrib sampai kepada fajar. Malaikat mengucapkan salam. Salam itu apa? Salam nama Allah, salam nama surga, salam adalah ucapan selamat kepada mereka yang telah menyelesaikan raker dengan baik. Rapat ADART ulang itu manusia dengan dirinya. Jadi manusia membangun konsensus baru dengan dirinya di malam Lailatul Qadar, menyusun raker program baru dalam waktu setahun. Nah, itulah yang akan diambil oleh malaikat kuli amrin itu, dan kemudian malaikat mengucapkan salam bagi mereka yang telah menyelesaikan tugasnya untuk memohon ampun kepada Allah. Apa yang dilakukan di malam Lailatul Qadar? Ya, kembali kepada surat sebelumnya tadi, Iqra itu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Iqra, baca Al-Qur'an, wasjud, sujud, waqtarib melakukan hal-hal yang permohonan kepada Allah. Jadi demikian teman-teman. Nah, ini ada kita tanya jawab aja ya. Ada Bang Haji Mujibur Rahman. Karena malam ini sangat istimewa, mohon kiranya jelaskan kapan malam itu. Apakah ada tanda-tanda malam itu? Ada banyak hadis tentang malam Lailatul Qadar ya, tentang kisah di mana pada pagi harinya nanti langit akan tampak redup begitu. Karena sekali lagi secara ilmiah bisa dijelaskan turunnya malaikat dalam jumlah yang banyak, yang energinya malaikat melampaui energi fisik, itu membuat pasti ada perubahan secara iklim di bumi. Maka tentu ada tanda-tanda. Tetapi kemudian, dan ada yang kemudian menghitung secara hisab, seperti Imam Al-Ghazali itu secara teliti, jika bulan puasanya masuk di hari Senin, maka Lailatul Qadarnya di malam kesekian. Jika malam puasanya pertama kali puasa diawali malam hari Selasa, maka Lailatul Qadarnya turun pada hari kesekian. Itu adalah mukasyafahnya Al-Ghazali. Tetapi di antara seluruh dalil yang paling masyhur, yang paling mutawatir tentang kapan Lailatul Qadar turun, itu adalah rahasia Allah, dan pada tiap-tiap tahun Allah membolak-baliknya, tidak ditetapkan secara paten, dirubah-rubah di malam-malam ganjil. Kapan? Yang jelas 10 malam ganjil. 10 malam ganjil itu ada yang menghitung dari malam 17-nya, makanya nuzulul Al-Qur'an. Yang jelas Al-Qur'an turun itu di malam Lailatul Qadar. Orang memperingati nuzulul Qur'an itu, turunnya Al-Qur'an itu 17 Ramadan. Makanya di masjid, di pondok-pondok salaf itu malam ganjilannya mulai dari malam 17, malam 19, malam 21, malam 23, malam 25, malam 27, malam 29. Ada ulama yang coba menghitung secara hisab tentang kapannya, tetapi yang paling mutawatir yang kita pegang itu adalah rahasia Allah, yang Allah rahasiakan, yang pasti akan turun di malam-malam ganjil di akhir-akhir bulan Ramadan dari 17 sampai 29. Bang Firman, apa yang kita lakukan selama malam Lailatul Qadar? Malam Lailatul Qadar adalah malam raker, rapat kerja untuk merumuskan konsensus baru, program baru dalam satu tahun yang terkait dengan qadar. Qadar itu kadar itu apa ya? Takaran manusia itu. Takaran itu menjadi ukuran paling dasar yang menentukan hidup manusia. Nah, itu yang kemudian disusun dalam program raker, rapat kerja gitu, dengan malaikat yang menjadi jadi malaikat itu diturunkan untuk menyaksikan raker itu di malam Lailatul Qadar itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Sekali lagi kembali kepada ayat surat sebelumnya, Al-Alaq. Surat sebelum Al-Alaq itu adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Surat sebelum Al-Qadar itu adalah Al-Alaq. Nah, di situ Iqra, wasjud, waqtarib. 3 hal yang paling utama itu adalah ya baca Al-Qur'an,
memohon kepada Allah kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari takdir-takdir yang buruk. Takdir bisa dirubah, jangan salah, takdir bisa dirubah. Tinggalkan takdir yang buruk, menujulah kepada takdir yang baik. Yang kapan? Untuk merubah takaran takdir, takaran ukuran kita itu, ketentuan rel umum, itu adalah di malam Lailatul Qadar. Minta seminta-mintanya. Kita membaca alif saja di malam Lailatul Qadar, maka sama dengan kita membaca alif dalam waktu 83 tahun tanpa henti. Betapa mulianya malam itu. Bang Mujib, Masya Allah, kita bisa membuat proposal baru untuk 1 tahun. Ya, itu terkait dengan kadar dasar kita yang kita proposalkan baru itu. Kadar takaran dasar kita. Kalau memang takaran kita, takaran itu apa sih? Jodoh, rezeki gitu, umur. Itu yang paling dasar yang bisa kita ajukan ulang kepada Allah karena disaksikan oleh seluruh malaikat. Terkait sholat, jenis sholat apa saja yang kita lakukan pada malam itu, Dode Haji. Makasih Bang Haji Mujib. Sholat itu sebenarnya kalau taraweh itu ya, kalau kita ittibaan kepada Rasulullah di rumah Ummahat Aisyah, kalau di rumah Aisyah Rasul itu memang sholat hanya 11 rakaat. Itulah yang dipakai oleh Muhammadiyah 4. Sebenarnya kalau sholat sunat kan pasti matna. Nah khusus kalau taraweh di rumahnya Aisyah, makanya Aisyah berkata nggak tahu kalau di rumah istri yang lain, tapi kalau di rumah saya, kata Aisyah, itu pasti sholatnya 4 rakaat, kemudian 3 witir. Nah, tetapi yang paling banyak Nabi lakukan, karena Rasulullah itu tiada henti sholat malam, makanya hampir-hampir saja sholat malam menjadi wajib kalau tidak turun surat Al-Mulk itu, karena Rasul adalah selalu sholat malam. Nah, yang tidak ada ketentuan batas sholat itu adalah sholat mutlak namanya, sholat mutlak. Nah, sholat mutlak ini harus diisi, tidak hanya 2 rakaat. Sholat mutlak itu harus diisi. Nah, kalau orang-orang Sumbawa terdahulu itu berbasis kepada ajaran esoteris Islam, sufistik ya. Orang-orang Sumbawa dulu kalau sholat mutlak itu ada namanya. Semisal begini, sholat tahajud sholat setelah bangun, itu adalah menunjukkan keterangan waktu kapan itu sholat dilakukan. Tetapi apa sholatnya? Nah, itulah orang Sumbawa dulu dia isi. Ini dari ajaran tasawuf ya. Semisal sholat mutlaknya apa? Sholat mutlaknya adalah sholat tasbih. Semisal sholat, kalau kita mau berbakti kepada orang tua, ada nama niat sholatnya, itu adalah niat sholat sholi sunatal libiril walidain. Ada niat sholat seperti itu. Jadi nanti kita berbicara tentang pertentangan, perbedaan pendapat tentang niat lafaz dilafazkan atau tidak, di mana niat dilepaskan, kapan niat dilepaskan. Tapi ini adalah kategori jenis-jenis sholat mutlak dari para ulama Sufi yang itu dilakukan oleh orang-orang Sumbawa. Semisal yang sudah lama orang Sumbawa tidak lakukan adalah sholat 6 rakaat pasca maghrib itu. Orang tua dulu kalau kita tanya ada yang namanya sholat arba'in, itu 6 rakaat setelah maghrib. Nah, sholat mutlak itu diantaranya adalah minimal 6 rakaat itu sholat mutlak itu. Diawali dari usalli sunnatal likifa, usalli sunnatat taubat. Sholat taubat itu kalau lafaz niatnya ya, usolli sunnatat taubat raka'ataini mustaqbilal kiblati, nah, ada alillahi ta'ala. Itu tobat dulu, sholat tobat pasti diawali dengan sholat tobat dulu gitu. Usolli sunnatat taubat, lafaz niat. Kemudian ada banyak sekali niat sholat taubat yang lain, yang kalau kita tanya kepada orang-orang tua kita di Sumbawa, beliau-beliau itu pasti tahu. Saya sempat bertanya banyak itu. Usolli sunnatal kifarati dzunub, misalnya sholat untuk kifarati dosa-dosa. Kemudian 2 rakaat ditambah lagi. Ingat kalau sholat sunat di rakaat pertama itu qul ya ayyuhal kafirun ya, di rakaat kedua itu adalah al-ikhlas, selalu itu al-kafirun dan al-ikhlas, al-kafirun dan al-ikhlas. Kemudian ada juga usolli sunnatal kifaratil baul. Tapi ini biasanya dilakukan di saat sholat waktu duha. Duha itu waktu. Apa sholatnya waktu duha? Ya banyak niatnya. 2 rakaatnya diisi dengan niatnya apa?
Sholat duha, duha itu waktu sholatnya ketika matahari tergelincir sedikit. Tapi apa nama sholatnya diisi dengan misalnya usolli sunnatal kifaratil baul. Yang paling berbahaya adalah siksa kubur. Nah, untuk menutup siksa kubur itu dikifarati dengan sholat. Sholat yang dibuat khusus untuk sholat kifarati, untuk membayar denda daripada najis kita di antara dua lubang itu. Itu namanya sholat usolli sunnatal kifaratil baul. Aku kifarati hadas yang keluar tidak bersih, aku bersihkan di antara dua lubang ini. Itu namanya sholat kifarat baul. Tapi itu biasanya dikerjakan oleh ulama di waktu duha. Nah, kalau malam-malam itu banyak nggak? Usolli sunnatal kifaratil dunub, usolli sunnatal birril walidain. Kalau kita angkat sholat ini, sholat mutlak ini adalah seperti burak itu, orang tua kita yang sudah meninggal mendapatkan keberkahannya itu. Dan ada banyak sekali sholat yang lain. Usolli sunnatal ridho, selalu diakhiri sholat mutlak itu dengan usolli sunnatal ridho, memohon ridho kepada Allah. Nggak ada yang penting di dalam dunia ini selain kita memohon ridho Allah. Dan kalau kita mohon ridho Allah, kita juga harus ridho dengan Allah, begitu. Apa arti sholat mutlak? Sholat yang mutlak selalu dilakukan kapanpun, tidak ada batasan waktu kecuali pada dua hal. Ketika tepat matahari jam 6 pagi dan tepat matahari jam 6 sore. Hanya dua waktu tidak boleh sholat. Kalau sholat asar yang nggak boleh dilakukan waktu subuh, ada batas. Sholat qobliyah zuhur yang nggak boleh dilakukan di ba'diyah asar. Kalau sholat mutlak nggak ada batasannya, kapanpun kita mau sholat mutlak dia bisa dilakukan kapanpun, kecuali di waktu-waktu yang sholat dilarang. Demikian teman-teman, kalau ada yang bertanya, itulah kisah tentang turunnya surat Lailatul Qadar berhubungan dengan kisah Nabi Samson atau Nabi Sam'un Al-Ghadhi, namanya Nabi itu, Nabi Samsun Al-Ghadhi, Nabi dari bangsa Israel, yang ada 3 perbedaan pendapat ulama tentang kapan masa hidupnya. Ada yang dikatakan hidup seera dengan Nabi Daud karena dia ikut menyerang ikut perang antara Jalut dengan Talut. Ada juga yang mengisahkan itu adalah sepupunya Nabi Yahya dari saudaranya Nabi Zakaria. Ada juga yang mengatakan hidup antara Nabi Zulkifli dengan Nabi Yunus. Bang Denny, Ustadz mohon pencerahan di banyak ayat yang terdapat di dalam Al-Quran menjelaskan tentang surga, khususnya apa saja yang ada di dalam surga, khususnya orang mukmin dijanjikan bidadari. Bahkan di beberapa ayat disebutkan bahwa bidadari tersebut masih perawan dan cantik sehingga berdiskusi dengan istri, dan istri bertanya kalau wanita imbalan di surga seperti apa, karena tafsiran bidadari adalah jamuan untuk laki-laki dan di mana posisi wanita di dunia dalam waktu bersamaan. Bau saya jawab, Ustadz. Jadi kisah-kisah tentang surga di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu ada banyak sekali, yang itu yang saya katakan secara sosiologis. Kisah tentang gambaran surga adalah gambaran tentang kenikmatan yang ada di dalam imajinasi bangsa Arab yang sangat tandus dan kering, sehingga imajinasi tentang surga itu artinya adalah sebuah balasan atas kebaikan. Maka imajinasi tentang upah itu adalah upah terhadap bangsa yang memang merindukan dunia agraris karena Arab yang sangat kering. Makanya gambaran tentang surga adalah gambaran tentang daerah tropis gitu ya. Di dalam Al-Quran dan Al-Hadis itu surga di bawahnya mengalir sungai, kemudian mengalir sungai dari madu dan susu. Orang Arab sangat merindukan ada sungai air karena nggak ada air di sana. Mengalir khomer juga dirindukan oleh orang-orang Arab saat itu, karena orang Arab itu di surga boleh khomer ya, tapi tidak memabukkan khomernya. Kemudian orang Arab itu yang kedua adalah dia tidak punya mekanisme untuk menyelesaikan masalah kecuali dengan 2 hal, perang dan wanita. Maka cerita tentang wanita sebagai upah juga dikisahkan kepada bangsa Arab, yang itu kemudian menjadi universal bagi seluruh orang Islam di daerah yang tropis seperti Indonesia pun akhirnya upah diimajinasikan dalam dalam imajinasi bangsa Arab. Akan tetapi Bang Den, kisah tentang perempuan yang tidak akan pernah tidak perawan, di mana posisi istri kita sampai surga, dia tetap menjadi ratu di sisi kita itu di surga.
bidadari-bidadari itu adalah pelayan-pelayan. Tetapi sebenarnya di luar itu, ingat, Allah memberikan imajinasi kepada bangsa Arab saat itu. Meskipun itu menjadi hukum universal buat kita, tetapi di dalam hadis yang lain dikatakan oleh Nabi, ingat, apapun jika surga itu telah bisa kau bayangkan, meskipun berdasarkan dalil bahwa di dalamnya mengalir sungai, ada bidadari dan sebagainya macam. Tapi Rasul menekankan, ketika surga yang tampak ada di dalam bayanganmu tampak, maka yakinlah itu bukanlah surga yang sebenarnya. Jadi kita pada dasarnya masih gaib tentang surga. Itu adalah gambaran bagi anak-anak kecil untuk fadilah amal, supaya anak kita mau sholat, kita berikan, nanti ada berongko ya nak gitu, semacam itu. Tetapi melampaui itu, kita tidak lagi mengharapkan bentuk surga. Karena pada dasarnya Rasul pun mengatakan, ketika kau telah bisa membayangkan bagaimana rupa surga, maka yakinlah rupa surga yang kau bayangkan itu bukan surga yang sebenarnya. Demikian Bang Den. Bang Khalilur Rahman Ahmad, ya nggak tahu nih kita mau buka pakai apa sore ini Bang. Nah, jadi demikian teman-teman, kembali ke Nabi Samson. Nabi Samson yang dikisahkan di dalam film Hollywood tahun 49 berdasarkan novel tentang kisah percintaan seseorang yang matanya dibunuh. Kemudian, tapi di dalam kisah novelnya si pacar tidak berkhianat. Kalau di dalam kisah Nabi Samuel, atau ada juga yang menyebutnya Simon, jadi terlalu banyak perbedaan pendapat, tidak terlalu dikelirkan di dalam hadis dan Al-Quran. Di dalam Al-Quran itu bisa dirujuk di dalam surat Yasin. Wadrib lahum mathalan ashabal qaryah, jadi yang dimasukkan data ashabal qaryah, idz ja'ahal mursalun, didatangkanlah kepadanya para nabi. Wa idz arsalna ilaihi, dan ketika kami menurunkan rasul kepada mereka, ilaihi ini dua orang rasul, fakadzabuhuma fa'azzazna bisalim, dan mereka mendustai rasul itu gitu. Nah, rasul itu tidak dijelaskan rasulnya siapa, nabi itu, dan kemudian Ibnu Katsir menjelaskan bahwa itulah Nabi Sam'un dan Nabi Yusa gitu. Nabi Samuel. Kemudian di dalam surat Al-Baqarah 246 juga dikisahkan ketika orang-orang Israel meminta agar diberikan raja, maka kepada seorang nabi, nabi menjawab kepada mereka. Nah, nabi yang dimaksud itu menurut Ibnu Katsir adalah Nabi Sam'un. Dan kemudian kisah asbab nuzul turunnya Lailatul Qadar adalah kisah tentang Nabi Sam'un yang kemudian orang mengenal dengan istilah Samson. Jadi Samson adalah nabi. Demikian teman-teman, kalau tidak ada yang bertanya, yang perlu dibahas, kita pengajian kita pada sore hari ini, semoga mungkin ntar malam ya Lailatul Qadarnya, kita manfaatkan, jangan tidur. Bagi suami, tinggalkan istrinya. Rasul ketika 10 malam akhir itu mulai meninggalkan istrinya, dia ketatkan ikat pinggangnya, fokus kepada Allah. Semoga hari-hari kita hari-hari yang berbahagia, dan kita bisa merevisi proposal kita pada tahun ini di malam Lailatul Qadar. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.